Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Umam, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semester 6, yang insya Allah pada kesempatan kali ini yaitu saya akan mereview buku tentang hermeneutika dan pengembangan ulumul Quran karya Profesor Dr. Syahirun Syamsuddin MA, yang mana pada kesempatan kali ini buku hermeneutika dan pengembangan ulumul Quran ini sangatlah vital atau sangatlah penting, khususnya bagi saya sendiri selaku mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir. Langsung saja, buku hermeneutika dan pengembangan ulumul Quran ini merupakan buku yang sangat spesial. Kenapa? Karena dalam buku ini yaitu membahas tentang relevansi hermeneutika dalam pengembangan studi Al-Quran atau ulumul Quran dengan pendekatan kritis dan integratif. Langsung saja, dalam pendahuluannya, buku ini tuh menguraikan latar belakang dengan berbagai perdebatan tentang pro kontra antara penetapan hermeneutika dalam studi Al-Quran. Dalam hal ini, penulis menyoroti pro dan kontra di kalangan ulama terkait penggunaan hermeneutika, terutama karena perbedaan antara tradisi penafsiran Islam dan metode hermeneutika yang berasal dari Barat. Penulis juga mengajukan argumen bahwa sebagian teori hermeneutika dapat memperkaya ulumul Quran tanpa merusak status Al-Quran sebagai wahyu ilahi atau tanpa merusak otoritas Al-Quran sebagai wahyu ilahi. Kemudian dalam beberapa penjelasannya, dalam bab 1 yaitu menjelaskan tentang definisi dasar hermeneutika, baik secara linguistik maupun secara teknis. Hermeneutika dipahami sebagai seni dan teori untuk menginterpretasikan teks, yang mana dulunya itu diterapkan pada teks-teks Bible atau kitab-kitab Bible, yang mana dalam hal ini penulis membedakan antara metode tafsir tradisional dan pendekatan hermeneutika, sembari menunjukkan potensi sintesis antara keduanya untuk memahami Al-Quran secara lebih kontekstual. Kemudian dalam aliran-aliran hermeneutika yang dimana disebutkan dalam bab 2, yaitu terdapat berbagai aliran hermeneutika. Pertama itu hermeneutika objektivis, yang mana hermeneutika objektivis ini fokus pada maksud pengarang teks, yaitu kemudian dalam pembagian yang kedua yaitu hermeneutika filosofis, yang mana pengertiannya yaitu menyeimbangkan antara makna objektif teks dan interpretasi pembaca. Kemudian yang ketiga ada hermeneutika dekonstruksi, yaitu memberikan kebebasan kepada pembaca dalam menentukan makna teks. Penulis juga menekankan bahwa tidak semua aliran hermeneutika itu sesuai untuk diterapkan pada Al-Quran, terutama yang mengabaikan maksud asli dari teks itu sendiri. Kemudian relevansi hermeneutika Barat dalam pengembangan ulumul Quran. Nah, ini sangat vital sekali. Dalam bab 3 ini yaitu mengulas bagaimana teori-teori hermeneutika Barat dapat diaplikasikan dalam studi Al-Quran. Penulis juga menyoroti bahwa metode seperti double movement Fazlur Rahman yang menggabungkan konteks historis dengan kontemporer dapat membantu memahami ayat-ayat Al-Quran secara lebih relevan dengan realitas modern. Namun, penulis juga mengingatkan perlunya kehati-hatian agar metode ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Nah, kemudian di bab keempat atau dalam bab keempat ini yaitu membahas tentang penafsiran berbasis makna hukum atau magza. Dalam bab ini menawarkan pendekatan baru dalam penafsiran Al-Quran yang disebut makna dan hukum magza. Pendekatan ini mengintegrasikan atau menggabungkan metode tafsir tradisional dengan prinsip-prinsip hermeneutika untuk menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual, yang mana pertama yaitu rekonstruksi metode tafsir, yaitu menggabungkan kembali pemahaman literal secara makna dengan makna kontekstual atau magza. Nah,
Kemudian yang kedua ada aplikasi praktis atau pengaplikasian secara praktis, yaitu penulis memberikan contoh bahwa penafsiran ayat seperti Quran surah seperti Quran surah An-Nisa, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 34, yang mana dalam ayat tersebut yaitu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, mana dalam ayat tersebut yaitu laki-laki atau seorang suami itu adalah penanggung jawab atas para perempuan atau istri, karena pada dasarnya Allah telah melebihkan sebagian dari mereka laki-laki atas sebagian dari perempuan, karena mereka laki-laki itu telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Nah, dalam hal ini juga dapat diangkat ke konteks yang lebih lebih menarik, khususnya untuk menghadapi tantangan isu-isu kontemporer dalam perkembangan zaman. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, dalam penutup ini yaitu berisi refleksi atas pembahasan sebelumnya dan proyeksi pengembangan studi ulumul Quran untuk masa depan. Penulis juga menyimpulkan bahwa sintesis antara hermeneutika dan ulumul Quran dapat memperkaya pemahaman terhadap Al-Quran tanpa mengurangi otoritasnya Al-Quran sebagai wahyu ilahi. Dalam hal ini juga penulis juga mendorong bahwa penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi dan mengintegrasi ini secara lebih mendalam. Tentu dalam sebuah buku ini pastinya memberikan kontribusi yang penting dalam menjembatani tradisi Islam dengan pendekatan akademik modern, khususnya dalam studi tafsir Al-Quran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.